Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Insya Allah kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita bab 2, hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Kemarin Bu Guru sudah menyampaikan, sudah memberi materi tentang kejujuran dan amanah. Namun amanah ini masih belum sempurna, belum semua Bu Guru sampaikan. Jadi hari ini kita akan belajar melanjutkan tentang amanah dan istiqomah. Kita lanjutkan hikmah perilaku amanah. Hikmah berarti segala sesuatu yang sudah kita lakukan atau amanah yang sudah kita lakukan, efek samping yang positif yaitu yang pertama adalah dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga adalah hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang amanah pasti akan dipercaya orang lain, mendapatkan simpati, dan hidupnya akan sukses, insya Allah dunia akhirat. Jadi, amanah harus kita kerjakan. Amanah itu apa? Amanah adalah dapat dipercaya, seperti sifat Rasulullah yaitu amanah, orang yang dapat dipercaya. Jadi, setiap hamba Allah harus memiliki sifat amanah, harus dapat dipercaya. Kalau misalkan guru memberikan amanah kepada kalian untuk menulis, mengerjakan soal, berarti tugas kalian, tanggung jawab kalian yaitu untuk melaksanakan apa yang Bu Guru perintahkan. Lanjut, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh-contoh amanah yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, nomor 1, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Apabila kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau apapun itu, harus amanah. Jadi ketika dia mau ambil titipannya, maka benda yang dia titipi masih tetap utuh dan sempurna. Berarti kita sudah amanah. Yang kedua yaitu menjaga rahasia. Nah, maka kita harus menjaganya dengan baik. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara sekalipun, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Apabila kita sudah diberi kepercayaan, maka kita harus melaksanakan, kita harus benar-benar bisa menjaga rahasia itu. Karena apa? Karena teman kalian yang misalkan curhat, berarti dia sudah percaya kepada kamu, sudah memberikan amanah kepada kamu. Berarti kalian harus bisa menjaga rahasia tersebut. Apabila kalian bocorkan, berarti kalian sama saja pengkhianat, tidak menjaga amanah yang teman kalian berikan. Jadi hati-hati dan jangan suka untuk mengadu domba. Kita diberi rahasia seperti ini kepada teman, dibicarakan lagi ke sana dan ditambahi, takutnya itu akan menjadi sebuah fitnah dan adu domba. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Apabila kita diberi jabatan, apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Misalnya, kalian ditunjuk sebagai
ketua kelas. Jadi kalian harus melaksanakan tugas dari ketua kelas tersebut. Jadi tidak boleh semena-mena kepada teman-teman yang lain. Aku ditunjuk sebagai ketua kelas, jadi kalian harus nurut. Nah, dan nurutnya itu harus dengan paksaan seperti itu. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus bisa mampu untuk menjaga amanah yang sudah diberikan kepada kita. Yang keempat yaitu memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu dan sebagainya. Semua juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita sakit gigi saja, rasanya gak bisa makan, gak bisa tidur, dan lain sebagainya. Dan umur makin hari makin bertambah, berarti kita bersyukur kepada Allah. Berarti pemikiran kita juga harus lebih dewasa. Ilmu juga adalah amanah. Apabila Allah sudah cabut ilmu kita, maka sudahlah zong otak kita, sudah nggak punya ilmu. Makanya ilmu itu semua adalah titipan Allah. Dan apabila kita sudah diberi ilmu, maka belajarlah seperti ilmunya padi, makin berisi makin merindu. Dan jangan seperti ilmunya pakis, makin tua malah tambah berdiri, padahal waktu mudanya dia merunduk, tawadu, tapi setelah dewasanya dia congkak. Naudzubillah ya, kita harus belajar dengan ilmunya padi, makin berisi, makin tambah umur, makin tambah ilmu, berarti kita harus lebih tawadu, harus lebih rendah hati. Mari berperilaku istiqomah. Apa itu istiqomah? Ada yang tahu? Kita lanjut ke pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Atau bahasa enaknya kita adalah istiqomah itu adalah tetap pendirian, tidak goyang suatu apapun, tidak goyah dengan apapun. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi kita harus tetap istiqomah, teguh dalam pendirian untuk menjaga Islam, membela Islam, dan tetap beriman dan berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Jadi keistiqomahan kita ini harus berdasar bahwa apa yang kita yakini itu adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu tidak benar, melenceng dari syariat Islam, kita tidak boleh istiqomah. Putus sampai situ dan kita akan kembali kepada jalan yang lurus. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Di sini ada 46, ini adalah suratnya. Al-Ahqaf ini adalah surat ke-46 dan ayat 13. Adapun ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat di atas menjelaskan
sikap orang-orang istiqomah yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Apa perintah Allah? Ada yang tahu? Perintah Allah yang pasti adalah sholat. Nah, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat, dan sholat ini, perintah sholat ini Allah sudah perintahkan. Dan ketika dari masih kecil Rasulullah sudah menyampaikan pada hadisnya bahwa apabila kalian mempunyai anak umur 7 tahun maka suruh sholat. 7 tahun harus sudah sholat, dan apabila sudah mencapai 10 tahun mereka tidak sholat maka pukullah. Nah, disitulah sudah jelas bahwa perintah sholat itu adalah wajib. Jadi kalian yang belum sholat sempurna, yang masih bolong-bolong, maka usahakan sholat 5 waktu tepat waktunya. Dan juga kalian harus meninggalkan larangan-larangan Allah. Larangannya Allah apa? Larangannya Allah banyak ya, berbohong, berjudi, dan banyak sekali, sampai kalau kita sebut satu persatu nggak akan habis waktunya. Oke, kita lanjutkan. Hikmah perilaku istiqomah. Hikmahnya apa? Yaitu yang pertama, yang warna merah ya, yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Jadi apabila kita sudah beristiqomah, istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah dalam membaca Al-Quran. Nah, ketika ada suatu masalah yang menimpa kita, maka insya Allah rasa sedih yang akan memuncak, maka Allah bantu menyusutkannya. Rasa sedih kita tidak boleh sedih berlebihan ya, cukup sedih boleh tapi sewajarnya saja, dan tidak boleh hanyut di bawahnya. Tidak boleh hanyut, aduh sedih sekali, sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan, tidak boleh. Jadi cukup sekali 2 kali, sehari 2 hari boleh, tapi setelahnya kita kembali lagi kepada Allah, sholat 5 waktu, tadarus atau membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Jadi istiqomah itu apabila kita, misalkan kita tidak melakukan satu hari, misalkan kita lagi sakit, dan karena kita sudah istiqomah misalkan membaca Al-Quran, dan hari itu kita tidak membaca Al-Quran, maka pahalanya pasti akan masih tetap mengalir kepada kita karena kita sudah istiqomah sebelumnya. Enak kan? Yang ketiga, yang warna hijau ini, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa sholat 5 waktu, tidak boleh bolong. Jadi yang kemarin-kemarin bolong dikodok, atau kalau misalkan tidak mampu untuk mengkodok, cukup istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau bisa itu harus dikodok ya, apalagi yang sudah balik. Kita lanjutkan perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yaitu yang nomor 1, selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktunya. Yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Jadi kalau kalian diberi materi kok nggak paham-paham, baca terus, pelajari terus, belajar terus sampai paham. Insya Allah ketika kita ada niat yang kuat untuk bisa, maka Allah akan memberi petunjuknya.
Jadi segala sesuatunya harus diserahkan kepada Allah SWT. Yang keempat, yaitu selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Kita di dalam hidup di masyarakat, hidup di dalam keluarga, hidup di bermasyarakat, misalkan kita di sekolah, semua punya aturan. Jadi kita harus mengikuti, menaati aturan yang ada, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh membangkang, karena orang yang seperti itu pasti Allah akan tutup kemudahan untuknya. Jadi usahakan kita selalu istiqomah, dan apabila istiqomahnya sekarang pelajaran daring, berarti ikuti aturan. Dan apabila guru sudah memberi materi, guru siapapun dan pelajaran apapun, apabila kita sudah memberi materi, maka harus dilaksanakan, dikerjakan. Kalau misalkan disuruh mencatat, ya mencatat. Kalau disuruh mengerjakan soal, ya mengerjakan soal, atau dua-duanya juga harus dikerjakan. Tidak boleh tidak, karena itu sudah peraturan di sekolah. Karena keadaan kita yang masih COVID-19, berarti kita harus mengikuti aturan yang ada, yaitu belajar dari atau online. Yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Kayak sekarang nih, belajar online, sudah dapat materi, dapat tugas, nggak boleh seperti itu. Harus berusaha senang, itu tanggung jawabnya. Dan apabila kita sudah merasa itu adalah tanggung jawab kita, maka dengan senang hati dan rela kita akan belajar dengan senang. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.